Saudara yang terkasih, masa penantian membuat hati kita berdebar-debar. Entah karena ada harapan akan hal-hal yang mungkin membuat kita tersenyum lebar, seperti bertemu dengan pribadi yang kita nantikan dan mimpikan, atau mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Atau karena juga ada ketakutan akan hal-hal yang memungkinkan kita meringis kesakitan, seperti laporan pertanggungjawaban atas tugas kita teristimewa ketika kita lalai menjalankannya. Menghadapi apa yang akan terjadi tersebut, ada dua sikap yang mungkin, yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin, atau justru melarikan diri dari kenyataan hingga kita tak punya persiapan apapun. Apakah kedatangan Tuhan membuat kita senang atau sedih? Ini tergantung apakah Tuhan itu penting bagi kita atau tidak. Kalau ternyata Tuhan itu penting bagi kita, sejauh mana persiapan kita untuk menyongsongnya? Sebuah ilustrasi kecil, seorang satpam berjaga penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selalu diberi tugas malam karena selalu aman. Ketika ia mengamati sebuah kompleks yang dijaganya, tiada niat sedikit pun untuk tertidur atau lalai, apalagi melarikan diri dari tanggung jawab. Dengan cermat ia mengawasi monitor CCTV yang ada di hadapannya. Namun saat ia mengambil secangkir kopi, beberapa orang tampak di layar tanpa sepengetahuannya. Malapetaka pun terjadi akibat hanya beberapa saat saja ia mengalihkan perhatian. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah juga hidup kita. Kita perlu berjaga-jaga terus-menerus, bukan berjaga-jaga sekali-sekali berjaga-jaga, tetapi terus. Karena sekali memalingkan diri dari Tuhan, malapetaka bisa terjadi. Dalam bacaan pertama, Allah dituduh bertanggung jawab atas kesesatan dan penderitaan manusia. Di situ Allah dilihat sebagai biang kerok yang membuat manusia memberontak terhadapnya. Kebaikan dan kebebasan yang diberikan oleh Allah pada manusia dijungkir balikkan maknanya. Kebebasan yang adalah sumber kebahagiaan justru menjadi akar pemberontakan terhadap manusia. Pada bagian akhir bacaan pertama, memang ada kesadaran lain bahwa penderitaan terjadi semata karena manusia ingin menentukan dirinya sendiri. Seenak perut, semau mulut, dan sekehendak jidat. Itulah mentalitas aji mumpung. Mumpung ini, mumpung itu yang dimanfaatkan secara negatif, bukan untuk hal-hal positif sebagai persiapan atau sikap hati-hati dan berjaga-jaga. Karena itu Yesaya menyadarkan kembali akan posisi kita di hadapan Allah kalau kita ingin selamat. Hendaknya kita menyediakan diri seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh Allah. Apakah kita siap menyongsong sapaan Allah? Mungkin kita siap berjaga-jaga menantikan suara Tuhan yang datang. Tetapi ternyata ada saat-saat di mana kita lalai dan tertidur, atau ada sesuatu yang mengalihkan kita hingga suara Tuhan lewat begitu saja. Kewaspadaan dan kesiapan itu kembali ditegaskan oleh Yesus untuk melawan mentalitas budak, yaitu godaan aji mumpung secara negatif yang memanfaatkan situasi yang longgar untuk kepentingan diri sendiri. Kita ini bagi hamba yang dipercaya oleh Tuhan dengan tugas masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan saat Tuhan datang. Dalam bacaan Injil, Tuannya datang tidak ditentukan. Bukannya Tuhan mau menjebak, pokoknya kamu berjaga-jaga,
bukannya tidak memberi kepastian, kamu pokoknya diam saja, siap saja kapan saya datang. Bukan Tuhan mencari celah kapan manusia tidak berjaga, bukan. Karena situasi dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu, kalau orang mengadakan perjalanan, bisa terjadi badai, bisa terjadi angin gurun, bisa terjadi apa saja, hujan, sehingga perjalanan terganggu. Atau kalau melalui danau, laut, seperti Paulus, bisa berhari-hari, bisa singgah di sana kembali, karena situasi alam. Maka kedatangan kapan pulang tidak bisa ditentukan. Jadi bukan Tuhan mau menjebak sebagai biang kerok dari permasalahan dosa dan kesalahan kita sehingga kita tidak berjaga. Bukan. Situasi yang membuat Tuannya itu tidak bisa datang tepat waktu. Kalau Tuannya berkata, kira-kira minggu depan saya datang, itu harapan. Tetapi situasi dalam perjalanan bisa mengubahnya. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan bisa kapan-kapan saja. Demikianlah Tuhan memberikan kepada kita juga waktu. Kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Akan tetapi kapan datangnya tak seorang pun tahu. Tuhan hanya berpesan, waspada dan berjagalah selalu. Jangan aji mumpung. Selagi Tuhan pergi, tidak datang-datang, ada kesempatan untuk berbuat apa saja, hingga lalai dan hidup seenaknya, mengkhianati kepercayaan Tuannya, hingga sial kedapatan sedang tertidur. Itulah orang yang biasanya rajin, masuk tepat waktu kerja, pas sekali tidak datang, Tuannya atasannya pas mengontrol, memeriksa, dia berkata, aduh sial, padahal baru sekali. Yang sial-sial itulah yang jangan kita lakukan, karena saatnya memang kadang-kadang kita tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering menjumpai peringatan, awas, tegangan tinggi. Maka kalau awas, ya jangan mendekat, tegangan tinggi. Awas, cat basah, malah disentuh, basah. Ya jelas, awas, jangan disentuh. Ya. Artinya hendaklah kita hati-hati, pusatkan kesadaran dan kesiapsediaan menghadapi sesuatu agar kita selamat. Kini pada Advent pertama ada peringatan, awas, hari Tuhan datang tiba-tiba. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai suatu ajakan agar kita memiliki kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, hingga kita tidak melewatkan Tuhan yang melintasi hidup kita begitu saja. Berbagai godaan yang menggiurkan akan selalu muncul dengan cara dan rupa gaul, yaitu dalam bentuk yang terus berubah mengikuti zaman. Iblis tidak pernah kehabisan akal untuk menggoda manusia, menjauhkan kita dari Tuhan. Ia terus menciptakan godaan-godaan inovatif dan kreatif untuk membelokkan manusia hingga melirik dan tertarik untuk mengikuti arus godaan dan akhirnya tenggelam di dalam. Itulah kisah seorang yang hobi nonton sepak bola. Ada final sepak bola dunia. Dini hari, orang berkata, mari kita tidur dulu supaya nanti bisa bangun. Tetapi ada godaan melakukan kegiatan-kegiatan, dan ia berkata, tidak, saya kuat tahan. Pada saat mau jamnya mulai, ia tertidur dan ia tidak melewatkan acara yang dinanti-nanti, walaupun ia bisa melihat rekamannya. Itulah kira-kira orang sudah menyiapkan, harus menyiapkan, ada godaan untuk melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan lain. Saudara-saudari yang terkasih, awas, hati-hati, jangan sedikit pun mengalihkan perhatian dari Tuhan. Sedikit pun kita menoleh karena alasan apapun, pada saat itu malapetaka bisa terjadi. Berjaga-jaga adalah upaya terus-menerus memusatkan perhatian pada kehadiran Tuhan. Hingga saat Tuhan berkenan melawat kita, kita dijumpai dalam keadaan siap, seperti 5 wanita bijaksana yang pernah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Layak untuk mendapat kunjungan yang menyelamatkan. Advent adalah saat dan kesempatan berdiam diri,
fokus. Bukan sibuk sana sini, bukan mentalitas jalan, lari, kerja, bagus. Tapi Advent adalah saat duduk, kesempatan, fokus, menantikan Tuhan dengan waspada, siap sedia. Menyambut Tuhan, jangan sampai kita terkecoh godaan iblis, memalingkan diri sedikit pun dari suara dan seruan Tuhan.